Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Pada hari ini kita patut bersyukur pada Tuhan karena sudah beberapa waktu kita tidak bisa berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi pagi hari ini karena kemurahan Tuhan, kita masih bisa berkumpul bersama bertatap muka dalam kedamaian GBD Iman di Dunia Wates. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua, dalam waktu-waktu yang sudah kita lewati, Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa, karena Engkau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, pagi hari ini Kau berikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan datang ke rumah-Mu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik buat Engkau lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Dalam pagi hari ini Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, melawan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang melihat setiap hati dan kerinduan kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai nanti. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Percaya
setiap keadaan yang kita alami saat ini. Tapi saya juga yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menolong kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, ketika kita sungguh-sungguh percaya bahwa jalannya selalu ada untuk kita. Bapak Ibu, biar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara semua boleh percaya dan yakin bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Maka Tuhan akan membuka jalan bagi kita, jalan yang tak terpahami oleh kita, jalan yang tak terselami oleh pikiran kita. Dia akan sediakan buat kita dengan cara yang ajaib. Mari angkat tanganku kepada Bapak Ibu Saudara. Kita angkat kepada Tuhan dan tangan kita taruh di dada kita. Kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Jamah kami Tuhan. Kami berseru kepada Engkau. Kami percaya kepada Engkau. Kami mampu melewati setiap keadaan yang harus kami lalui Tuhan. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami memberikan kami kekuatan. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan sama-sama dengan segenap hati kita. Kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu senantiasa Engkau berikan pada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya setiap pujian penyembahan kami pada siang hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati. Dan pada saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan memberkati setiap kami Bapa. Firman-Mu akan terus menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini setelah kurang lebih hampir 3 atau 4 bulan kita tidak bisa beribadah bersama-sama sejak saya diizinkan Tuhan sakit karena COVID-19. Kita hari ini bisa bertemu kembali oleh karena kemurahan Tuhan dan masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Kita bersyukur buat semua itu, dan ialah setiap rasa syukur kita menjadi dasar untuk kita semakin dekat sama Tuhan, semakin giat untuk beribadah, berdoa, karena satu-satunya andalan kita untuk kita dapat menjalani hidup adalah ketika kita senantiasa hidup di dalam kekuatan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya akan mengajak Saudara untuk belajar dari firman Tuhan. Saya tidak persiapkan LCD karena hampir 3 bulan khotbahnya sendiri, jadi lupa mempersiapkan LCD. Jadi hari ini saya belum mempersiapkan screen atau bahan di LCD. Kita akan baca dari Roma 12 ayat yang kedua. Dan tema firman Tuhan pagi ini adalah perbarui pikiranmu. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Jika Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat ini sering saya sampaikan, namun pagi ini saya masih tergerak untuk menyampaikan bagian dari ayat-ayat ini untuk kita dapat melihat bagaimana sebenarnya kita dapat merespon sebuah tantangan kehidupan yang hari ini kita jalani dengan sebuah prinsip yang saya kira sangat penting dan relevan dengan situasi kehidupan kita hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi pandemik yang kita hadapi adalah konteks kehidupan kita hari ini. Inilah kenyataan yang hari ini sedang kita hadapi. Situasi pandemik ini melahirkan banyak sekali gangguan, kalau kita bisa katakan begitu, dalam seluruh pola atau interaksi kehidupan kita atau kehidupan masyarakat dunia. Interaksi sosial, interaksi ekonomi, semuanya mengalami perubahan-perubahan. Sebab jika memang seseorang itu tidak kemudian melakukan perubahan, maka bisa kita bayangkan situasi baru yang terjadi di era pandemi ini akan menghancurkan kehidupan kita semua. Nah, di dalam kehidupan kita di Indonesia misalnya, itu dikenalkan sebuah istilah yang disebut dengan kenormalan baru. Menjalani sebuah kehidupan yang didasarkan dengan prinsip kenormalan baru.
Kita tentu sering mendengar itu disampaikan lewat corong-corong media, entah itu media elektronik atau media-media yang lain. Saudara, apa yang kemudian disampaikan baik oleh pemerintah maupun instansi terkait dengan apa yang disebut dengan kenormalan baru, ini adalah sebuah contoh bagaimana sebenarnya hidup ini harus direspon. Tantangan pandemi ini membuat kita harus membentuk sebuah model kehidupan yang baru, yang digunakan tadi dengan istilah kenormalan baru ini. Situasi yang kita hadapi hari-hari menjadi sebuah tantangan tersendiri yang memang perlu harus kita respon dengan benar. Nah, ketika seseorang itu tidak mau merespon, seseorang tidak mampu merespon situasi yang hari-hari ini terjadi, yang muncul itu hanya kegoncangan-kegoncangan. Orang tidak bisa kerja, orang tidak bisa berinteraksi, orang tidak bisa berbuat seperti apa yang dulu mungkin dia dapat lakukan. Orang tidak bisa beraktivitas seperti yang dulu dia lakukan. Ketika ia tidak merespon situasi ini dengan benar, ia bisa sakit, dia bisa kehilangan banyak hal yang selama ini ia dapatkan sebelum situasi pandemi ini terjadi. Oleh karena itu, saudara, dibutuhkan sebuah respon yang lahir dari pilihan sikap yang tepat. Sikap yang tepat itu adalah tentu sikap yang respon yang baik, respon yang benar, namun juga respon yang lahir dari prinsip yang membuat kehidupan kita menjadi sehat. Itu responnya. Ketika seseorang tidak bisa merespon kenyataan hidup ini dengan baik, di dalamnya ada gagasan yang baik, yang benar, yang sehat itu, maka dia tidak bisa menjalankan seluruh proses kehidupan di era pandemi ini dengan baik. Tidak bisa. Sekarang kemana-mana sudah ada yang namanya sertifikat vaksin. Mau naik pesawat sudah harus sertifikat vaksin. Mau ke beberapa tempat juga Anda perlu membutuhkan sertifikat vaksin dan sebagainya. Ini sebagai sebuah respon dari usaha untuk dapat membangun sebuah kondisi kenormalan baru agar kehidupan kita itu dapat berjalan dengan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini pun ingin mengajak kita, ingin mendorong kita, bagaimana kita dapat membangun sebuah respon kehidupan yang menolong kita menghadapi tantangan kehidupan kita hari ini. Apa yang kita baca di dalam Roma 12 ayat 2 ini akan memberikan kepada kita sebuah arahan dasar yang kurang lebih sama, menolong kita untuk dapat merespon tantangan kehidupan kita hari ini. Nah, mari kita coba untuk melihat kembali apa yang telah kita baca tadi. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua ini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, di dalam bagian ayat ini ada 3 kata kunci yang akan kita jadikan sebuah dasar perenungan. Bagaimana kemudian kita membangun kehidupan kita dan merespon kehidupan kita di tengah-tengah situasi pandemik seperti ini. Ada 3 kata di situ yang kita akan lihat, yaitu kata berubah, kata pembaharuan budi, dan kata kehendak Allah. Nah, yang pertama kita lihat, saudara, di dalam bagian ayat ini, Rasul Paulus mengingatkan tentang sebuah prinsip penting yang perlu dibangun setiap orang di dalam hidup ini. Bagaimana dia pada akhirnya, pada satu sisi, bisa eksis di tengah-tengah dunia ini. Namun, di tengah-tengah keeksistannya,
dia tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa untuk dapat terus bertahan menghadapi sebuah perubahan-perubahan kehidupan, maka seseorang itu juga perlu membangun apa yang ia sebut dengan pembaharuan. Nah, poin pertama yang kemudian kita bisa tarik dari ajaran Rasul Paulus, yang kemudian kita kontekstualisasikan di dalam kehidupan kita hari ini, adalah sebuah kesadaran bahwa kehidupan itu selalu akan bergerak terus. Ini yang pertama kita perlu ingat. Kehidupan itu akan selalu bergerak terus. Tidak ada kehidupan yang statis. Sejak saudara lahir sampai sekarang, ada nggak perubahan? Minimal badannya, dari kecil berubah. Bayi, masuk masa balita, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa. Nah, setelah masa dewasa berubah lagi nggak? Hah? Oh, kirain nggak berubah. Berubah juga, mulai mengalami masa penurunan kondisi, dan ini bukti bahwa hidup itu berubah. Barang-barang yang kita miliki pun berubah. Teknologi yang kita miliki juga berubah. Terus perlu yang namanya pembaruan. Kalau dalam bahasa kita sekarang diupdate. HP saudara aja diupdate terus kok sekarang. Teknologinya mensyaratkan saudara harus mengupdate, entah itu aplikasi, entah itu softwarenya, terus diupdate. Hidup itu berubah. Karena kondisi kehidupan yang terus berubah dari zaman ke zaman, perubahan di mana kita hidup dan bergerak, beraktivitas, maka pada saat yang sama perubahan-perubahan itu menuntut yang namanya pembaruan. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, kalau kita ambil prinsip dari pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat, agar jemaat bisa mengantisipasi tantangan kehidupannya pada waktu itu, hendaklah kamu jangan menjadi serupa, tidak sama, tapi masuk dalam sebuah perubahan. Prinsip yang sama pun dapat kita raih, dapat kita ambil, agar kita ini dapat terus berjalan di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kegoncangan. Apa yang perlu dilakukan? Yaitu pembaruan kehidupan yang didasarkan karena pemahaman bahwa kehidupan itu selalu bergerak terus. Alkitab secara jelas mengatakan bahwa untuk melihat sesuatu yang lebih baik, seperti perkataan Rasul Paulus tadi, maka seseorang harus mengalami perubahan. Entah itu perubahan pikiran, perubahan budi, atau perubahan yang lainnya. Perubahan cara berpikir, perubahan dalam bersikap, perubahan dalam bertingkah laku, perubahan dalam memahami hidup, perubahan di dalam memahami kondisi. Orang harus terus melakukan pembaruan, diupdate. Tantangannya seperti apa? Diperbarui lagi. Kondisinya kayak apa? Diberi lagi pembaruan. Sehingga kemudian kita bisa terus eksis. Kita bisa terus berada. Kita bisa terus beraktivitas. Kita bisa terus connect dengan tantangan kehidupan ini. Saudara tidak bisa berkata, oh saya tidak mau berubah. Ya tidak apa-apa. Tidak berubah, tapi saudara akan ketinggalan. Misalnya HP kita yang seperti Nokia zaman dulu itu, ya tidak apa-apa mau pakai itu, ya tidak apa-apa. Tapi nanti kalau gereja bikin acara misalnya ibadah online, ya tidak bisa dipakai, ya paling gitu aja. Atau kita tidak mau berubah, ya tidak apa-apa. Maka kita akan menjadi orang yang sedikit agak berbeda dengan apa yang terjadi dalam kondisi dunia kita hari ini. Karena kondisi dunia kita ini berubah terus. Oh, saya maunya tetap minum susu yang seperti saya bayi, ya tidak apa-apa. Tapi itu tidak akan pernah mencukupi kebutuhanmu yang sudah bangkotan ini. Maunya minum
minum susu Nestle yang kecil itu. Karena apa? Enak, manis. Ya enggak apa-apa. Tapi nutrisinya enggak cukup buat kamu. Aku maunya digendong ibu. Ya enggak apa-apa. Tapi siapa yang mau gendong kamu yang udah besar gitu? Hidup ini sudah berubah. Perubahan fisik kita menuntut perubahan-perubahan yang lain. Ada pembaruan di dalam seluruh cara berpikir, sikap, aspek kehidupan kita. Paulus tegaskan itu. Kamu tidak bisa sama. Kamu harus mengalami pembaruan budi, pembaruan pikiran, untuk kamu sampai menemukan sebuah destiny, tujuan kehidupan yang seharusnya ingin diberikan Tuhan kepada. Perubahan itu menjadi sesuatu yang penting. Pembaruan menjadi sesuatu yang penting. Karena memang hidup ini berubah. Ini kita bisa terapkan dalam aspek sosial ekonomi kita juga. Kita mau tidak mau harus membuka pikiran kita terhadap kemajuan zaman. Kalau kita pengen terus bisa tetap eksis di dunia ini, entah itu dalam cara kita berusaha. Nah, kalau orang masih misalnya terus menggunakan pola-pola konvensional, sementara yang lain sudah menggunakan pola-pola yang lebih modern, kita ketinggalan zaman. Ya, kita masih memaksa harus menulis surat lewat misalnya nunggu 2 minggu baru nyampe orang lain, udah ketinggalan. Kita sudah ketinggalan banyak waktu. Ini contoh-contoh sederhana bagaimana pembaruan itu penting, karena memang perubahan kehidupan adalah sesuatu keniscayaan, sesuatu yang pasti. Karena itu perubahan yang terjadi harus direspon dengan semangat pembaruan. Paulus tekankan ini, dan ini prinsip penting yang saya kira saya perlu sampaikan kepada saudara menghadapi kehidupan kita, pembaruan demi pembaruan. Ya, kita tidak bisa berkata saya gini aja terus. Kita harus berubah. Kita harus terus melakukan pembaruan. Seorang jurnalis, Gail Sheehy, mengatakan, jika kita tidak berubah, kita tidak tumbuh. Jika kita tidak tumbuh, kita tidak benar-benar hidup. Karena memang faktanya hidup kita ini berubah. Nah, ini menunjukkan kita bertumbuh, kan? Pohon, tanaman yang saudara pelihara, saudara akan lihat dia benar-benar hidup, tandanya apa? Bertumbuh. Makanya kalau belajar ngajari anak-anak IPA itu kan salah satu ciri makhluk hidup apa? Bertumbuh. Makanya dikatakan tadi, jika kita tidak berubah, jurnalis ini, kita tidak tumbuh. Saudara tidak berubah, tidak ada pertumbuhan. Dan jika kita tidak tumbuh, kita ini tidak benar-benar hidup. Bagaimana kita bisa tetap hidup? Kita harus bertumbuh. Bagaimana kita harus berubah? Nasihat Rasul Paulus ini menjadi sebuah nasihat penting bagaimana seseorang menghadapi tantangan kehidupan. Lalu mungkin kita bisa bertanya, gimana saya mau berubah? Situasinya seperti ini, sulit, susah. Banyak orang kemudian, karena situasinya sekarang sudah seperti ini, saya harus apa? Saya tidak bisa berubah, saya tidak bisa lakukan sesuatu. Nah, saya sampaikan lagi sebuah pernyataan dari seorang neurolog, ahli saraf, sekaligus psikiater terkenal dari Austria, yang pernah mengalami masa-masa sulit di camp pengungsian Nazi. Jadi masa Holocaust, masa di mana banyak Nazi itu menjajah, lalu kemudian menawan orang. Nah, salah satu orang yang ditawan ini bernama Viktor Frankl, seorang psikiater dari Austria yang terkenal. Di dalam penjara itu dia kemudian terus berusaha menulis pandangan-pandangannya. Dia berusaha terus memberikan buah pikirannya, sekalipun dia dijauhi dengan kertas-kertas dan pulpen. Dia cari serpihan kertas karena dia ingin sampaikan sesuatu yang penting baginya. Dia ingin menulis
Walaupun aku nanti harus mati, yang penting tulisanku ini bisa keluar. Dan di dalam penjara, di dalam tahanan Nazi itu, dia melihat, dia membandingkan hidup itu 1:28. 1 kemungkinan hidup, 28 kemungkinan mati. Dan di dalam penjara itu dia melihat 2 model hidup orang dalam menghadapi tantangan ini. Yang pertama adalah orang yang putus asa dan kemudian membenturkan dirinya kepada kawat-kawat berlistrik itu supaya mati. Tapi yang lain adalah berusaha untuk tetap hidup. Nah, Frankel kemudian melihat bahwa ada sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Salah satu kutipan yang terkenal adalah dia berkata, ketika kita tidak mampu mengubah situasi kita seperti ini, kita tidak bisa misalnya mengubah situasi pandemik ini misalnya. Dia katakan kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengubah situasi, kondisi. Kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Dia ingin menunjukkan bagaimana orang bisa bertahan. Dia ingin memberikan sebuah pandangannya bagaimana seseorang bisa bertahan. Kalau situasi kita memang belum bisa berubah, bagaimana kita bisa bertahan? Dia katakan, maka kita sekarang ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Orang tidak bisa melepaskan diri dari situasi tekanan pada waktu itu. Kamu yang harus mengubah. Kamu yang harus memberi makna bagi hidupmu. Kamu yang harus tetap mencari makna bagi hidupmu. Ini salah satu kemudian judul buku Viktor Frankl itu. Ada 3 prinsip penting yang kemudian dikatakan oleh Viktor Frankl. Yang pertama, orang itu harus punya target kehidupan. Itu yang membuat dia bisa terus memaknai kehidupannya di tengah-tengah pergumulan. Yang kedua, orang harus bisa mencintai tanpa pamrih untuk kemudian dia bisa terus bertahan. Yang ketiga, orang juga harus rela menderita tanpa pamrih. Ketiga hal ini menjadi 3 poin penting bagi Frankl untuk kemudian membawa orang bisa bertahan dalam hidup ini. Nah, dari 3 poin ini, saudara, apa kesimpulannya? Ketika kondisi kenyataan hidup memang seperti ini, kita tidak bisa mengubahnya. Viktor Frankl katakan, maka setiap orang sekarang ditantang untuk mengubah dirinya sendiri. Saya kira ini nasihat yang sesuai dengan apa yang dikatakan, atau prinsipnya sesuai dengan apa yang dikatakan Paulus. Jangan kamu menjadi sama seperti dunia ini, sama seperti kondisi sekarang. Kalau orang sekarang kemudian berkata saya tidak bisa, saudara tidak bisa mengambil sebuah prinsip itulah. Kita harus tetap bagaimana kita bisa eksis. Nah, caranya adalah berubahlah. Yang disuruh berubah siapa? Kita. Melalui pembaharuan budi. Hal yang menghambat banyak orang sehingga ia tidak mau dan tidak dapat menghadapi tantangan hidup ini karena ia tidak mau membuka pikirannya. Ia tidak mau beranjak dari apa yang selama ini ia pegang. Orang harus berubah. Ketika pikiran masih terpenjara oleh pola-pola lama, maka seseorang tidak bisa berubah. Ia tidak akan pernah dapat melihat kehendak Allah di dalam seluruh proses kehidupan. Ketika tantangan hidup ini seperti ini, maka pertanyaan penting adalah yang perlu kita munculkan agar kita senantiasa bisa menghadapi tantangan perubahan dengan pembaruan adalah apa yang Allah kehendaki dari diri saya sehingga saya harus ada di tengah situasi hari ini dan di sini. Ketika kita menghadapi tantangan pergumulan hidup kita, coba saudara mulai tanyakan dalam diri, apa sih yang Tuhan kehendaki sehingga saya diizinkan masuk ke sini, sehingga saya diizinkan mengalami ini, sehingga saya diizinkan ada di sini. Pertanyaan pencarian makna kehendak Allah akan menolong kita untuk terus bertahan menghadapi kehidupan.
Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini? Ketika kita sadar ada kehendak Tuhan itu, maka kita akan terus terbuka di dalam sebuah upaya usaha pembaruan dalam diri kita sampai kita melihat karya Allah yang memiliki tujuan yang jelas itu kita dapat. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Berubahlah agar kamu dapat mengerti kehendak Allah. Kita percaya seperti yang dikatakan Paulus di dalam bagian surat Roma lain, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita percaya bahwa kehendak Allah terus bergerak di tengah kondisi apapun. Nah, bagian kita adalah bagaimana saya bisa mengerti kehendak Allah itu. Di bagian kita. Bagaimana kita bisa memahami kehendak Allah di tengah kehidupan kita hari. Ini PR penting dalam diri kita. Allah sedang bekerja dalam segala sesuatu dan kita percaya Allah punya kehendak yang luar biasa dalam kehidupan kita dan kita percaya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa mengerti kehendak Allah? Kunci awalnya adalah bagaimana kita terus mengalami pembaharuan dalam diri kita. Apakah Allah punya rencana di dalam pekerjaan saya? Apakah Allah punya rencana dalam segala sesuatu dalam hidup saya? Itu hanya bisa kita lihat ketika kita mulai membuka diri kita terhadap segala sesuatu. Kita mulai melakukan pembaruan demi pembaruan di dalam diri kita. Sekali lagi saudara, prinsip ini dapat kita gunakan dalam berbagai aspek. Baik dalam aspek pekerjaan, sosial, ekonomi. Prinsip ini saya kira up to date. Relevan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Berubahlah. Kata kuncinya di situ metamorfo, yang kemudian nanti kita kenal dengan istilah metamorfosis. Seperti kodok gitu ya. Dari anak-anak itu terus sampai dia menjadi kodok, atau dari kepompong atau ular sampai dia menjadi kupu-kupu. Itu proses metamorfo. Berubah. Ya, berubah. Tapi dari satu yang ada esensinya, tapi kemudian terus mengalami perubahan-perubahan sampai kepada puncak perubahannya. Kalau puncak perubahan kita pahami sebagai bagaimana kita menemukan kehendak Allah, maka perubahan itu adalah sebuah perubahan yang mendorong kita sampai mengerti kehendak Allah di dalam aspek kehidupan berkeluarga, di dalam aspek pekerjaan kita, di dalam aspek sosial kita, dalam aspek ekonomi. Proses perubahan demi perubahan, pembaruan demi pembaruan akan menolong kita sampai kepada puncak dari segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kita, yang disebut dengan kehendak Allah itu. Nah, ketika itu terjadi, saudara, maka kita akan melihat bagaimana hidup kita ini bisa eksis, bisa tetap berjalan, bisa tetap hidup di dalam rencana kehendak Allah. Nah, ketika kita mengerti kata kehendak Allah, maka kita sampai pada poin yang kedua, bahwa perubahan-perubahan yang perlu dilakukan tadi, pembaruan demi pembaruan yang dilakukan, bukanlah sebuah perubahan atau pembaruan yang tak bernilai, atau sebuah pembaruan pekerjaan, perubahan yang tidak punya prinsip kebenaran. Om katakan kita harus berubah, kita harus pokoknya up to date terus. Lalu kemudian kita meninggalkan nilai-nilai firman Tuhan. Oh, bukan. Ketika di situ ada kata kehendak Tuhan, Paulus mengatakan di situ ada titik dua, toh, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perubahan demi perubahan, pembaruan demi pembaruan itu bergerak kepada kehendak Allah yang kita sebut dengan yang baik,
yang bermartabat, yang terhormat, yang bermanfaat. Jadi eksisnya itu bukan eksis yang sembarangan. Eksis yang pokoknya eksis deh. Tah bener, tah enggak. Bukan begitu. Yang disebut eksis di sini adalah eksis yang sesuai kehendak Allah. Di mana kita menemukan kehendak Allah di dalam diri kita, sehingga kita dapat bersaksi melalui eksistensi diri kita tadi. Karena kita bergerak kepada puncak kehendak Allah yang di dalamnya menganut nilai kebaikan, nilai-nilai yang bermartabat, nilai yang terhormat, nilai yang membuat kita bisa bermanfaat. Yang kedua, mengandung nilai berkenan kepada Allah, yang menyenangkan Tuhan, yang memiliki nilai persembahan, yang dapat memuliakan Allah, yang dapat menghadirkan kemuliaan bagi Allah, sehingga kesaksian hidup kita memuliakan nama. Entah itu lewat pekerjaan, entah itu lewat sekali lagi keluarga, entah lewat kesaksian, lewat segala sesuatu yang kita lakukan. Perubahan-perubahan tadi, pembaruan tadi, bergerak kepada kehendak Allah yang di dalamnya memuliakan Allah. Dan yang terakhir, menuju kepada apa yang disebut kesempurnaan, tujuan akhir. Kalau di dalam bahasa Viktor Frankl itu makna kehidupan kita ini apa? Ketika orang tahu dia ini hidup untuk apa dan mengapa ia hidup, ia akan tetap bertahan sekalipun di tengah-tengah situasi kehidupan yang berat. Kenapa? Dia tahu saya hidup ini untuk apa. Dia mengerti mengapa saya harus hidup di tengah kehidupan dan kenyataan seperti ini. Tadi ingat 3 poin Viktor Frankl tadi. Punya target, lalu mencintai dengan tanpa pamrih, dan mau menderita tanpa pamrih. Itu yang membuat orang bisa bertahan menurut Viktor Frankl. Dan kalau kita dapat melihat apa yang Alkitab katakan, pembaruan demi pembaruan, dia tahu kita sedang bergerak kepada kehendak Allah yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Mengapa Tuhan izinkan saya hidup di tengah era pandemi seperti ini? Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna yang Tuhan mau taruh dalam hidup saya untuk saya kerjakan dan lakukan. Ini semua menjadi poin penting di dalam perenungan-perenungan kita. Perubahan kita bergerak atas nilai kebenaran dan semangat di dalam menemukan kehendak Allah. Jadi bukan perubahan-perubahan yang tak bermakna, bukan pembaruan-pembaruan yang tanpa nilai, tetapi Tuhan ingin membuat hidup saudara bernilai, membuat hidup saudara bermakna. Dan itu bisa kita temukan ketika kita menyelaraskan diri kita dengan firman Tuhan. Terus berubah, terus mengalami pembaruan di dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya saudara dan saya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini terus bergerak, hidup ini terus berubah. Itu sebuah keniscayaan yang suka atau tidak kita harus terima. Tapi bagaimana di dalam setiap perubahan-perubahan itu kita bisa memberi makna, kita bisa menghadirkan kesaksian, kita menemukan kehendak Allah, kita menjadi saksi Allah. Entah di masa kanak-kanak, di masa remaja, di masa pemuda, di masa dewasa, atau di masa tua kita tetap bisa memberikan makna dalam diri kita. Kita bisa menemukan kehendak Allah di dalam setiap tahapan-tahapan kehidupan kita, kalau kehidupan kita terus diperbaiki. Kita juga bisa melihat bagaimana kehendak Allah itu ada dalam seluruh kehidupan kita, termasuk di dalam kehidupan ekonomi saudara, kehidupan pekerjaan saudara. Jika engkau memiliki semangat seperti yang diajarkan Rasul Paulus, terus mengalami pembaruan budi, pikiran,
Tuhan sudah memberikan kepada kita akal budi. Tuhan akan memberi saudara hikmat. Mana yang saudara harus pakai, mana yang saudara harus tidak pakai, mana yang saudara harus lakukan, mana yang saudara tidak harus lakukan. Tuhan kan kasih hikmat kepada saudara. Yang penting bagaimana kita sadar bahwa memang hidup kita ini harus terus diperbarui. Pembaruan itu memberikan kepada kita inspirasi, memberikan kepada kita penguatan untuk kita dapat menemukan kehendak Allah demi kehendak Allah di dalam seluruh kehidupan kita setiap hari. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara di tengah situasi ini. Teruslah buka pikiran terhadap pembaruan-pembaruan yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka Tuhan akan menolong engkau dan memampukan engkau menghadapi tantangan kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Firman Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana kita harus memperbarui budi kita, pikiran kita untuk kita mempersiapkan diri di masa-masa seperti ini untuk mencari kehendak Tuhan, mana yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau Bapak Ibu Saudara dengarkan nanti seperti ini. Bapa yang Maha Kasih,
Kami sungguh bersyukur karena anugerah-Mu yang begitu besar, sehingga kami boleh menikmati hari demi hari ya Bapa bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, untuk mengajarkan kami untuk berubah setiap akal budi kami ya Bapa, untuk terus bergerak mengikuti era zaman Bapa, karena Engkau terus bergerak mengikuti langkah-langkah kami, supaya kami terus bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam setiap firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Engkau, boleh bertumbuh di dalam kasih ya Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu boleh terpanjang di dalam kehidupan kami. Kami semua anak-anak-Mu boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan pengurapan yang tadi telah senantiasa daya lupa kami. Bagaimana kami berada, kami percaya kuasa Allah terus memberkati. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan persembahan dan yang Kau berikan tangan kami ya Bapa. Setiap persembahan yang kami berikan keluar dari hati kami, sehingga kemuliaan untuk membesarkan kerajaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Kita akan berikan terbaik buat Tuhan oleh persembahan. Untuk ibadah raya hari Minggu besok 5 September 2021 yang akan bertugas untuk WL Saudara Daniel, untuk singer Saudari Esther, untuk LCD Saudari Sabrina, dan cek suhu Saudari Vita. Berhubung minggu depan itu adalah minggu pertama dan akan diadakan perjamuan kudus, untuk para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan boleh mempersiapkan diri. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangun berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita.
Yesus, kami mengucap syukur buat pimpinan dan berkat-Mu di dalam ibadah kami, di dalam seluruh perbuatan bakti kami pada hari Minggu ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk terus dapat bersama-sama beribadah memuliakan nama-Mu. Setiap pujian, setiap doa, setiap persembahan yang kami sampaikan kepadamu, kiranya itu menjadi sesuatu yang mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan, menjadi persembahan yang indah untuk memuliakan nama-Mu. Dan biarkanlah berkat-Mu turun atas setiap hidup anak-anak-Mu yang dengan rela dan penuh sukacita mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka beribadah, dimanapun mereka berada, bahkan di sepanjang aktivitas mereka di minggu ini, Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir bersama kami di tempat ini, namun mereka hadir di dalam ibadah mereka masing-masing di rumah karena berbagai keterbatasan di situasi hari ini. Tuhan kiranya juga memberkati mereka semua, dan biarkanlah mereka penuh dengan sukacita. Berkat Allah juga turun atas mereka, menolong dan memampukan mereka semua. Setiap pergumulan dan tantangan yang kami hadapi hari-hari ini, kami serahkan ke dalam tangan. Beri kami kekuatan bersama dengan Tuhan untuk kami melewati tantangan-tantangan pergumulan dengan semangat, dengan pembaruan, dengan tekad dan ketekunan kami memperjuangkan kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini, Engkau memberkati mereka semua. Biarkanlah roh Allah turun terus dalam hidup mereka, memberkati dan terus memperbaharui pelayanan mereka dari ke hari, sehari, untuk semakin indah, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat seluruh daerah istimewa Yogyakarta, daerah Kulon Progo, Wates, tempat di mana kami berada. Engkau kiranya memberkati tetangga-tetangga kanan kiri depan belakang kami. Engkau kiranya menolong keluarga Ibu Sarkowis. Kiranya Tuhan juga yang memberkati dan sudah memberikan kepada kami tempat untuk kami dapat beribadah. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami sebentar akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin dan sertai kami. Hantar kami agar kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat. Sekarang Tuhan, kami mohon turunkanlah tangan berkat-Mu bagi kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, pulanglah. Bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian. Hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan yang mengangkat engkau. Tuhan yang mengaruniakan masa depan yang terbaik bagimu. Hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Haleluya.